Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Maulisika dengan NIM 2248201157. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam untuk memenuhi tugas dari Bapak Haryade seputra MSI. Baiklah, di sini yang pertama yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat yang berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga dengan minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya yaitu senyawa yang berwujud cairan atau liquid, mudah menguap atau volatil, dan menghasilkan aroma tertentu. Selanjutnya, kandungan. Minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metode untuk memperoleh minyak atsiri yang pertama yaitu destilasi dengan tahapan persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahan yaitu senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihan yaitu teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Metode press, tahapannya yaitu persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya itu waktu lebih lama dan pemisahan lebih sulit. Kelebihannya itu teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang ketiga yaitu metode dengan menggunakan pelarut organik. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit dan teknologi mahal. Kelebihannya itu waktu cepat dan senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya itu metode dengan enfleurasi. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit dan waktu lama. Kelebihannya itu teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya metode terakhir itu metode maserasi lemak panas. Tahapan persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit, waktu lama, dan senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yaitu mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Yang kedua yaitu melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Selanjutnya ekstraksi cair-cair. Yang pertama yaitu peningkatan polaritas. Yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut. Contohnya nonpolar, semipolar, dan polar. Selanjutnya kromatografi. Berikut adalah beberapa contoh kromatografi lapis tipis seperti yang tampak pada layar. Dan metode kromatografi yang sering digunakan yaitu kromatografi lapis tipis. Adapun prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca atau logam. Dengan menggunakan fase diam dan fase gerak. Fase diam terdiri dari zat padat seperti silika atau alumina. Fase gerak itu cairan. Selanjutnya isolasi. Isolasi komponen campuran dengan cara bercak disedot dengan vakum lalu disaring, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, dan disaring dengan gelas sinter. Setelah itu dilakukan analisis kuantitatif dengan melihat grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. Bercak diisolasi lalu disaring yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Selanjutnya itu pemurnian, adalah metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Adapun prinsipnya itu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur, tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya itu 95-100%. Selanjutnya pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Selanjutnya itu pembagian pemurnian. Yang pertama yaitu dengan cara rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Selanjutnya yaitu dekantasi, yaitu proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Selanjutnya itu sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami orsi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Yang terakhir yaitu komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer, seperti penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekular docking. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.